Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat angkringan baca dimanapun kalian berada. Saat ini gue mau berbicara nih soal bagaimana kehidupan itu. Ini ada sahabat gue namanya Wafa. Kenalan dulu Pak, biar sama-sama kenal santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faizul Aziz dari Jepara yang kebetulan lagi kuliah di IIKI Anur Kerjing. Siap. Kebetulan ya. Ini dari Jepara. Terus ini kenalan dulu dah. Ayo, kenalan ya. Kenalan. Assalamualaikum teman-teman yang baca semuanya. Perkenalkan, nama saya Hirana Fahuri, asal dari Banten. Banten Jepara. Saya juga dari Banten ya, udah masa kenalan. Jadi angkringan baca itu kan sebenarnya kita ingin ingin memunculkan literasi di dalam bidang di dalam channel YouTube itu. Lantas ini literasi itu kan bisa dilihat dari beberapa sudut. Kita memandang tentang kehidupan, misalkan kayak belajar hidup itu dari pengalaman, itu juga literasi. Ada juga orang belajar hidup dari baca buku, itu juga literasi. Semua yang kita pelajari adalah literasi asal bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau misalkan berbicara sejarah nih ya, misalkan pakar sejarahnya UGM Pak Kunto, saya ingat itu beliau dalam bukunya mengatakan bahwa sejarah itu bisa valid karena kalau ada saksi sejarah. Kita bisa dapat sejarah Banten, dari Kuncen. Itu kita ngobrol langsung dengan beliau. Kuncen itu pengalaman, pernah ketemu misalnya Abuya Cidahu misalnya. Saya Abuya Cidahu itu pernah waktu hidupnya sama saya. Itu jadi kunci sejarah, dan itu valid, bisa dibenarkan seperti itu. Informasinya bisa jadi benar karena ada fakta sejarah yang mengatakan itu. Kita skip dulu, jangan bahas itu. Artinya kita bahas soal kehidupan. Ini masa-masa sulit pandemi. Menurut kalian semua ya, untuk menumbuhkan harapan dalam hidup, apa sih yang perlu dilakukan dalam hidup itu agar bisa menumbuhkan keyakinan dan support bahwa kita itu ternyata hidup, tidak ada pesimisnya itu. Menurut saya, kalau emang kalian ingin benar-benar hidup, kalau pengen benar-benar hidup ya tujuan hidup kalian apa itu? Iya. Kalau saya hidup cuma ingin mencari uang ya tujuan hidup kalian cari uang, kerja sana sini, beli motor, beli mobil, di rumah, banyak kekayaan. Ya, tergantung individu masing-masing apa tujuan hidup kalian. Berarti hidup itu harus memiliki tujuan. Dan sebenarnya itu ya. Saya bagaimana ini? Kan tadi disinggung bagaimana sih hidup di tengah pandemi ini kan? Secara umum dulu aja deh. Secara umum sebenarnya masalah itu datanya kita hidup. Benar. Karena di setiap kehidupan tuh pasti ada masalah, baik itu besar ataupun kecil. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita meninggalkan apa yang Allah berikan. Rahmat. Jadi hidup ini adalah nikmat dan rahmat dari Allah SWT. Ini perspektif dari pandangan agama. Agamis. Secara agamis mungkin ya. Jadi intinya saya menyampaikan ke teman-teman semua, jangan sampai karena pandemi ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Subhan, jangan sampai pandemi ini mengurangi rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan rahmat yang Allah berikan. Seperti itu Pak. Oke, siap. Itu dari pandangan agamis tadi soal tujuan. Agamis banget gue ya. Ini lebih ke materialistis ya. Artinya hidup harus memiliki tujuan, pengen kaya, pengen dan lain-lain gitu ya. Saya pandangan sebagai manusia aja Pak. Jadi manusia, ada manusia belum? Ya, artinya kita berenung sebagai manusia. Kalau hidup itu bukan untuk mencari kesenangan, tapi hidup itu untuk bagaimana cara kita merealisasikan kewajiban. Itu manusia. Manusia itu hidup untuk merealisasikan Kewajibannya, tanggung jawabnya itu direalisasikan. Itu hidup perspektif manusia. Ini saya kutip dari Immanuel Kant. Ya tapi kan itu termasuk tujuan.
bisa ke sana. Cuman kan tadi kan artinya secara ini apa sepihak bahwa tadi mengatakan bahwa hidup itu tujuan dengan materialis. Kalau misalkan ke materialis, otomatis itu kan nanti arahnya ke kesenangan gitu. Kan bagaimana caranya hidup untuk merealisasikan kewajiban. Ya misalnya di sisi lain ketika kita cari uang itu ada kewajibannya. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kita Jadi yang mana yang benar ini? semuanya benar, terserah dari sudut pandang manapun. Jangan sampai kita ada. Berarti kalau hidup soal tujuan, berarti artinya ada menuju pada sikap realistis. Ada titik capainya. Realistis mungkin nanti kena ke materialis. Realistis itu artinya dia memandang hidup berdasarkan fakta di lapangannya. Kalau materialis dia bagaimana kepentingannya untuk hidup itu bisa terrealisasikan. Ya, mungkin ini agak sinkron ya. Artinya tadi kan saya ngutip pandangan tentang hidup itu dari pola pikirnya Immanuel Kant. Beliau seorang tokoh filsuf. Buku yang terkenalnya itu kritik atas budi nalar praktis. Itu mengkritik manusia secara moral. Jadi kalau kata Immanuel Kant di bukunya itu yang paling garis bawah itu kata beliau gini, kalau kita hidup berbuat kebaikan dengan mengharapkan sesuatu itu nggak bermoral katanya. Nah ini luar biasa gitu, artinya kita berbuat baik aja dengan meniatkan kita berbuat baik nih, kasih duit ke seseorang di video gini misalnya, terus ini untuk konten misalnya, untuk sesuatu itu tidak bermoral. Ini lepas semua dari apa yang berlaku sama kita ya. Artinya kita misalnya saya nyumbang uang nih di masjid, tulis ya, nanti diumumin, itu nggak bermoral begitu. Kalau emang hatinya dia ada kehendak bahwa berbuat baik untuk melakukan sesuatu, ini mungkin husnuzon saya kepada Immanuel kan itu bahwa orang yang berbuat baik dengan mengharapkan pandangan orang lain, oh dia ini baik begitu, ada iri hati yang pengen dimunculkan, itu nggak bermoral. Benar kalau dalam pandangan agama kita juga kan gitu kan. Kalau misalkan ibadah pengen terlihat di mata orang baik, ria kan begitu. Nah itu hal lain begitu. Benar. Berbicara tentang moral, itu kan masih dalam lingkungan kehidupan kita. Harus bermoral, kemudian beradab. Bahkan di Pancasila kita ada manusia yang adil dan beradab. Dan ada di dalam agama Islam yang namanya akhlak. Bedanya. Nah itu bedanya apa tuh Bang? Saya mau nanya nih teman-teman. Moral, adab, dan akhlak. Iya. Itu tiga itu hampir sama soalnya. Apa ada perbedaan antara moral, Satu adab, lagi dan akhlak? nilai. Biasanya ada sangkut pautkan antara moral dengan nilai. Moral dengan nilai, adab dengan akhlak. Nah itu seperti gimana? Apa itu? Bedanya apa itu? Kalau menurutku perbedaannya cuma dari pandangan seseorang. Kalau orang agamis seperti ini, agamis akhlak gitu. Kalau aku orang yang nggak bermoral kan, ya kayak moral aja. Saya sisi berandalan juga pakainya moral. Kenapa sisi agamis itu saya? Gak apa-apa. Ada sudut pandang berarti. Ya tergantung sudut pandang. Kalau orang agamis bicara tentang agamisnya, yang kalian pakai ya akhlak. Ada tempatnya masing-masing, Mbak. Di setiap tempat itu ada bicara. Terus kalau pandangan manusia ya, saya berpandangan soal moral atau nilai, terus etika atau akhlak ya. Ini juga pernah bacanya bukunya karyanya Prof. Amin Abdullah. Beliau salah satu dosen guru besar bahkan di UIN Sunan Kalijaga. Itu beliau nulis buku filsafat etika antara Immanuel Kant dengan Imam Ghazali. Di situ ada etika. Saya baca di situ bahwa ada sekilas beliau menjelaskan bahwa etika itu nilai tertinggi dari manusia. Itu etika. Ya benar, sudut pandang kalau misalkan di agama ya nanti kenanya akhlak begitu. Kalau di secara umum namanya etika.
Tapi tingkatan moral, nilai dengan etika itu udah jauh beda kayak gitu. Ini yang paling sederhana ya. Misalkan kayak nilai nih, nilai atau moral ya. Manusia itu lahir udah punya nilai, udah punya moral. Seperangkat dengan itu. Nah, etika ini didapat dari kesehariannya mereka, keseharian kita sebagai manusia. Ini contoh yang paling sederhana misalnya. Nilai dalam kehidupan masyarakat itu kan berbeda-beda, setiap daerah itu beda. Dalam misalnya di Indonesia, kita terbiasa misalnya diajarkan untuk memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Pak atau misalkan sebutan Abang gitu kalau di Jakarta. Kalau di Jawa Mas. Itu kan itu kan sebenarnya moral apa etika kan apa namanya nilai. Ada nilai apa namanya normatif yang diajarkan bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, itu saya membaca ke sana, artinya ketika moral dengan nilai ini bersandingan, semua orang menghargai itu. Di sisi misalkan daerah Jawa nih, sebutan Mas untuk orang yang lebih tua itu di sisi itu adalah nilai dan apa namanya norma tadi, moral artinya. Lah, kalau misalkan nilai dengan norma itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu terus berkesinambungan, artinya ada kontinu, itu jadi etika kita. Jadi adab, kalau bahasa ininya adab atau akhlak. Tapi ini loh Bang, di dalam akhlak dan adab ini ada perbedaan yang sangat signifikan. Karena saya segera agamis lagi ya, lagi-lagi saya secara agamis. Adab dan akhlak. Apa sih akhlak itu? Akhlak itu kan secara bahasa berasal dari kata khalaqa yakhluqu. Ya. Artinya ada makhluk dan ada khaliq. Ya. Nah, si akhlak itu adalah ikatan makhluk dengan khaliq. Ikatan pencipta dan yang diciptakan. Ya. Ketika kita berbicara adab, kan minum berdiri itu bahkan di Jawa sendiri ini dinilai kurang sopan. Minum berdiri. Nah, dia karena banyak masyarakat, dia minum duduk. Tapi itu mereka beradab, ya. Itu cukup beradab sih. Tapi ketika nggak ada orang, dia berdiri, itu dia sudah tidak berakhlak. Iya. Karena kalau akhlak itu dia mau berdiri, dia mau ada orang atau tidak ada orang, tapi dia minum tetap duduk. Ya. Itu disebut dia sudah berakhlak. Karena ikatannya antara khaliq dan makhluk. Kalau suku manusia seperti itu, sepeda pengalaman saya seperti itu. Jadi gimana kalau begini ceritanya? Gimana? Ceritanya gimana Pak? Ketika aku kan tadi pertama bilang orang yang gila dunia, kayak tujuan hidupnya cuma harta. Harta tahta wanita. Ya itu lah. Tapi orang ini tidak memandang pandangan orang lain. Ya. Jadi tidak mau memandang sisi pendapat orang lain. Ya. Yang penting aku kerja, dapat uang, ya. Aku bahagia. Yang bahagia itu. Nah itu realistis kehidupan sekarang tuh manusia itu seperti itu Pak. Beranak, beretika. Itu balik lagi pada lingkungan itu. Kalau misalkan dalam sisi lingkungan kaum misalkan di daerah A ya, wilayah A, masyarakatnya kayak gitu, dan dia akan ikut seperti itu. Fakta sosialnya di situ. Artinya kalau misalkan ini dibaca dari sisi sosial ya, dia kenanya misalnya di lingkungan A tadi, lingkungan A itu semua orangnya individual, artinya gimana caranya saya harus kaya, terserah orang yang kaya atau enggak gitu, nggak peduli kan gitu bahasanya. Saya kaya, orang-orang lain juga begitu kan mikirnya dalam lingkungan itu. Di lingkungan A dia bisa disebut berakhlak, soalnya apa, dia mengikuti apa yang ada di situ. Tapi kalau dia keluar dari lingkungan A ke lingkungan B lebih mengutamakan kebersamaan, sosialis, itu dia dinilai tidak berakhlak.